Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu untuk sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Semoga pagi ini, siang ini, atau malam ini, kapanpun sahabat menonton tayangan ini, hati dan badan sahabat semua dalam keadaan tenang, damai, dan penuh keberkahan. Bagaimana kabarnya hari ini, sahabat? Apakah hari ini sudah tersenyum? Sudah sempat menggerakkan tubuh barang sebentar? Sudah minum air putih pagi tadi? Atau, apakah sahabat sempat menikmati secangkir kopi hangat tanpa gula pagi ini? Sebelum kita berbincang lebih jauh, izinkan saya bertanya pada sahabat tercinta yang sedang menonton video ini. Sahabat saat ini tinggal di kota mana? Di desa mana? Atau mungkin sedang merantau jauh dari kampung halaman? Usia sahabat sekarang sudah mencapai berapa tahun? 60? 65? Atau sudah melewati 70 tahun dan tetap semangat menjalani hari-hari? Dan yang paling penting, bagaimana kondisi kesehatan sahabat hari ini? Apakah tubuh terasa ringan? Apakah persendian terasa nyaman? Bagaimana dengan tidur semalam? Apakah nyenyak? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan diberi kekuatan untuk menjalani setiap aktivitas dengan rasa syukur. Kami dari channel Lansia Sehat mendoakan dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, limpahkanlah kesehatan, ketenangan jiwa, dan panjang umur yang berkah kepada seluruh sahabat kami yang saat ini sedang menonton. Jadikan setiap langkah mereka ringan, setiap pikirannya jernih, dan tubuhnya kuat untuk terus menjalani hari-hari yang indah. Amin. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, sederhana, namun penuh manfaat, yaitu tentang kopi pahit tanpa gula. Minuman yang sering menjadi teman setia di pagi hari, atau penghangat saat sore menjelang, ternyata menyimpan banyak khasiat luar biasa, khususnya bagi kita yang telah menginjak usia 60 tahun ke atas. Sebagian besar dari kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan aroma khas kopi yang menggoda. Namun, seringkali kita menyeduhnya dengan tambahan gula agar terasa manis. Tapi tahukah sahabat, bahwa justru kopi yang dinikmati tanpa gula, atau yang kita sebut kopi pahit, memiliki manfaat yang jauh lebih besar, terutama untuk menjaga kesehatan lansia? Bukan hanya itu, beberapa penelitian terbaru bahkan menunjukkan bahwa kopi pahit yang diminum dengan takaran dan cara yang tepat bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat di usia senja. Namun tentu saja, kita tidak akan asal percaya begitu saja. Dalam video ini, kita akan menelusuri bersama-sama. Apa saja sih kandungan dalam kopi pahit yang membuatnya begitu bermanfaat? Bagaimana reaksi tubuh kita terhadap konsumsi kopi ini? Apa saja manfaat nyatanya untuk jantung, otak, bahkan sistem metabolisme kita? Dan yang tidak kalah menarik, bagaimana testimoni dari sahabat-sahabat lansia yang rutin mengonsumsi kopi pahit tanpa gula? Semuanya akan kita bahas secara bertahap dalam 5 bab, dengan bahasa yang sederhana, tidak rumit, dan tentu saja penuh perhatian untuk sahabat semua. Kami tahu bahwa usia senja bukanlah halangan untuk tetap menjaga semangat hidup. Justru di usia seperti ini, kita punya lebih banyak waktu untuk menyayangi tubuh kita, menyayangi diri sendiri, dan menikmati setiap tegukan yang memberi manfaat. Dan salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah mulai mempertimbangkan untuk memilih minuman yang lebih alami, seperti kopi pahit tanpa gula. Namun tentu saja, tidak semua kopi itu baik. Cara penyeduhan, waktu minum, dan takaran semuanya perlu diperhatikan, agar benar-benar memberi dampak positif, bukan sebaliknya. Maka dari itu, penting bagi kita semua untuk mengetahui lebih dalam. Di bab berikutnya, kita akan mulai membuka lembar demi lembar rahasia di balik kandungan alami dalam secangkir kopi pahit. Sahabat akan mengetahui betapa luar biasanya zat-zat alami yang tersembunyi di dalam biji kopi. Kandungan-kandungan ini bukan hanya membuat kopi terasa nikmat, tetapi juga membantu tubuh kita tetap kuat, bugar, dan berenergi, bahkan di usia lanjut. Jadi, mari siapkan hati dan pikiran kita. Jika sahabat saat ini sedang bersantai di teras, di ruang tamu, atau di kamar sambil menyimak video ini, pastikan sahabat dalam posisi nyaman. Bila perlu, ambil secangkir air putih atau kopi pahit hangat untuk menemani pembahasan kita selanjutnya. Sampai jumpa di bab 2, di mana kita akan bersama-sama mengungkap apa saja kandungan hebat dalam kopi pahit tanpa gula. Jangan lewatkan, karena ini akan menjadi dasar penting agar kita bisa memahami mengapa kopi pahit layak menjadi bagian dari hidup sehat kita di usia lansia. Bab 1 selesai. Apakah siap untuk saya lanjutkan dengan penulisan bab 2, mengenal kandungan dalam kopi pahit tanpa gula?
Saya akan langsung tulis dengan panjang minimal 7.000 karakter juga. Saya juga bisa lanjut ke bab 2 sekarang, atau membantu merancang visual YouTube yang sesuai jika dibutuhkan. Bab 2. Mengenal kandungan dalam kopi pahit tanpa gula. Sahabat channel Lansia Sehat. Setelah di bab sebelumnya kita membuka obrolan hangat tentang bagaimana kopi pahit tanpa gula bisa menjadi sahabat baru bagi kesehatan lansia, kini saatnya kita menyelam lebih dalam. Di bab ini, kita akan membahas satu persatu kandungan yang ada di dalam secangkir kopi pahit yang asli, bukan kopi instan, bukan kopi bercampur gula, bukan pula kopi creamer, melainkan kopi murni hitam tanpa tambahan apapun. Mengapa penting membahas kandungan ini? Karena dari sinilah semua manfaat kesehatan berasal. Sama seperti tubuh yang terdiri dari berbagai sistem dan organ, kopi pun merupakan kombinasi berbagai senyawa kimia alami yang saling bekerja untuk mendukung fungsi tubuh kita. Dan ketika dikonsumsi dengan bijak, kandungan-kandungan ini bisa memberikan efek luar biasa bagi lansia. 1. Kafein, bukan sekadar pengusir kantuk. Kafein adalah kandungan paling terkenal dalam kopi. Ia bekerja sebagai stimulan ringan yang memengaruhi sistem saraf pusat. Namun, sahabat jangan langsung berpikir bahwa kafein itu berbahaya. Justru sebaliknya, dalam dosis yang sesuai dan tanpa tambahan gula, kafein dapat membantu meningkatkan fokus, menjaga kewaspadaan, dan bahkan membantu mencegah penurunan fungsi otak yang berkaitan dengan usia. Beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi kafein dalam jumlah moderat mampu menurunkan risiko terkena penyakit Alzheimer dan Parkinson, dua gangguan neurologis yang sering menghantui lansia. Kafein membantu menjaga kestabilan neurotransmitter di otak, sehingga sinyal antar sel saraf tetap berjalan dengan lancar. Bagi sahabat lansia, ini berarti daya ingat bisa lebih tajam, dan gejala pikun bisa diperlambat. Namun tentu saja, dosisnya harus bijak. Untuk lansia, 1 hingga 2 cangkir kopi pahit sehari sudah cukup. Lebih dari itu, apalagi jika sahabat punya gangguan lambung atau jantung, justru bisa berdampak sebaliknya. Maka penting sekali kita memahami tubuh kita sendiri sebelum menambah asupan. 2. Asam klorogenat, antioksidan super. Nah, ini dia bintang utama yang sering terlupakan. Asam klorogenat, chlorogenic acid. Senyawa ini adalah antioksidan alami yang terdapat dalam kopi, dan ternyata jumlahnya cukup tinggi terutama dalam kopi hitam murni. Antioksidan berfungsi untuk melawan radikal bebas, yaitu zat berbahaya yang bisa merusak sel-sel tubuh dan memicu berbagai penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan jantung. Asam klorogenat juga membantu menurunkan kadar gula darah. Ini sangat penting bagi sahabat lansia yang sudah terdiagnosis pradiabetes atau diabetes tipe 2. Senyawa ini bekerja dengan cara memperlambat penyerapan glukosa di usus, sehingga kadar gula darah dalam tubuh tidak melonjak secara tiba-tiba. Maka tak heran jika banyak ahli gizi menyarankan konsumsi kopi pahit bagi penderita diabetes, tentu saja dengan catatan, tidak dicampur gula sama sekali. Selain itu, asam klorogenat juga mendukung proses pembakaran lemak yang membantu menjaga berat badan tetap ideal. Meski usia lanjut bukan waktu untuk diet ketat, menjaga tubuh tetap bugar dan tidak terlalu gemuk tetap penting untuk mengurangi beban pada sendi dan jantung. 3. Magnesium, penjaga ritme jantung dan tulang. Kandungan berikutnya yang tak kalah penting adalah magnesium. Mineral ini penting untuk kesehatan jantung, fungsi otot, serta kekuatan tulang. Dalam secangkir kopi murni, terdapat sejumlah kecil magnesium yang dapat memberikan kontribusi harian, terutama jika dikombinasikan dengan makanan lain yang juga kaya akan mineral. Bagi sahabat lansia, magnesium sangat dibutuhkan untuk mencegah kram otot, menjaga irama jantung tetap stabil, serta memperkuat struktur tulang yang mulai keropos. Di usia senja, kekurangan magnesium bisa membuat tubuh mudah lelah, tangan mudah gemetar, dan jantung terasa berdebar-debar. Maka dari itu, asupan magnesium alami dari kopi bisa menjadi tambahan yang baik, tentunya tidak menggantikan sumber utama dari makanan sehat lainnya. 4. Vitamin B, energi dan daya tahan. Kopi juga mengandung beberapa jenis vitamin B, seperti B2, riboflavin, B3, niacin, dan B5, pantothenic acid. Meskipun dalam kadar kecil, vitamin-vitamin ini punya peranan penting dalam metabolisme energi. Mereka membantu tubuh mengubah makanan menjadi bahan bakar yang bisa digunakan oleh sel-sel tubuh. Untuk sahabat lansia yang sering merasa cepat lelah, lesu, atau kurang semangat, vitamin B dalam kopi bisa memberikan dorongan energi tambahan. Tentu saja, efeknya akan terasa jika dikombinasikan dengan pola makan yang sehat dan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki atau senam lansia. 5. Kalium, elektrolit penjaga keseimbangan cairan.
Kalium atau potasium adalah elektrolit yang membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, mendukung fungsi jantung, serta membantu kontraksi otot. Dalam kopi pahit, kandungan kalium cukup untuk membantu mendukung kebutuhan tubuh harian dalam jumlah kecil. Bagi sahabat lansia yang memiliki tekanan darah tinggi, kalium sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan efek natrium, garam, dalam tubuh. Namun ingat, konsumsi kopi tetap harus diimbangi dengan konsumsi air putih yang cukup agar tubuh tidak kekurangan cairan. 6. Senyawa fenolik lain, kecil tapi bekerja kuat. Selain asam klorogenat, kopi juga mengandung berbagai senyawa fenolik lain seperti quinides, cafestol, dan kahweol. Senyawa-senyawa ini memiliki peran antiinflamasi dan antikarsinogenik, yang artinya membantu menurunkan risiko peradangan dan kanker. Cafestol dan kahweol, misalnya, adalah senyawa unik yang ditemukan dalam minyak kopi, terutama jika diseduh dengan metode tubruk atau French press. Mereka bisa membantu memperbaiki fungsi enzim di hati dan mempercepat proses detoksifikasi alami tubuh. Namun perlu diingat, bagi sahabat yang memiliki kolesterol tinggi, metode penyeduhan juga harus diperhatikan karena cafestol bisa meningkatkan kadar kolesterol jika dikonsumsi berlebihan. Maka dari itu, penyeduhan menggunakan filter kertas lebih disarankan. 7. Tidak mengandung gula, ini yang paling penting. Inilah poin pembeda yang sangat penting. Kopi pahit tanpa gula artinya 0 kalori tambahan dari gula. Tanpa gula, sahabat tidak perlu khawatir dengan lonjakan kadar glukosa dalam darah. Ini sangat penting untuk menghindari risiko diabetes, sindrom metabolik, dan perlemakan hati. Bagi sebagian orang, kopi tanpa gula dianggap terlalu keras. Tapi justru di balik rasa itulah terkandung manfaat sejati. Lidah bisa dilatih. Sahabat, mungkin awalnya terasa asing, tetapi setelah beberapa hari, sahabat akan mulai merasakan kenikmatan alami dari kopi yang murni tanpa rasa manis buatan yang menyamarkan kualitas sebenarnya. Bab 3. Efek positif kopi pahit untuk kesehatan lansia. Sahabat channel Lansia Sehat. Setelah kita mengenal berbagai kandungan hebat yang terdapat dalam kopi pahit tanpa gula pada bab sebelumnya, kini saatnya kita memahami bagaimana kandungan-kandungan itu bekerja di dalam tubuh, terutama pada lansia. Ini penting, agar kita tidak hanya tahu apa isinya, tapi juga tahu mengapa kopi pahit bisa bermanfaat besar dan bagaimana efeknya secara nyata dalam mendukung kesehatan di usia senja. Mari kita bahas satu persatu, berdasarkan sistem tubuh yang terdampak secara positif oleh konsumsi rutin kopi pahit tanpa gula. 1. Menjaga fungsi otak dan memperlambat pikun. Salah satu ketakutan terbesar saat memasuki usia 60 tahun ke atas adalah penurunan daya ingat. Banyak lansia yang mulai sering lupa menaruh barang, lupa nama cucu, atau bahkan kesulitan mengingat kejadian sehari sebelumnya. Hal ini bukan semata karena usia, tetapi juga karena adanya penurunan fungsi sel-sel otak, termasuk jumlah neurotransmitter yang semakin sedikit. Kafein yang terkandung dalam kopi pahit bekerja dengan menstimulasi sistem saraf pusat. Ia meningkatkan pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin, yang berperan dalam meningkatkan kewaspadaan dan fungsi kognitif. Ini berarti, dengan minum kopi pahit tanpa gula secara rutin namun terkontrol, sahabat bisa merasakan peningkatan daya ingat dan konsentrasi yang lebih baik. Bahkan, sejumlah penelitian dari Lembaga Kesehatan Dunia menunjukkan bahwa konsumsi kopi pahit secara konsisten dapat menurunkan risiko penyakit Alzheimer dan Parkinson. Dua penyakit ini sangat umum menyerang lansia, dan saat ini belum ada obat yang benar-benar menyembuhkan, hanya bisa memperlambat. Jadi, menjaga dari sekarang jauh lebih bijak. 2. Meningkatkan energi dan menurunkan rasa lelah. Sahabat mungkin pernah merasakan tubuh yang lemas, padahal tidak melakukan aktivitas berat. Ini bisa jadi karena metabolisme tubuh yang melambat, serta menurunnya produksi energi dari makanan yang dikonsumsi. Disinilah peran kopi pahit mulai terasa. Kopi pahit tanpa gula membantu mempercepat metabolisme tubuh. Kafein meningkatkan proses pembakaran lemak dan glukosa, sehingga menghasilkan energi lebih cepat. Ini sebabnya, banyak orang merasa lebih segar dan bertenaga setelah minum kopi, walau tanpa tidur siang. Bagi lansia, efek ini bisa sangat membantu untuk menjalani hari-hari dengan lebih aktif, terutama bagi mereka yang masih senang berkebun, berolahraga ringan, atau sekadar berjalan pagi. Tubuh terasa lebih ringan, semangat pun kembali menyala. 3. Menjaga kesehatan jantung. Salah satu manfaat paling penting dari kopi pahit tanpa gula adalah kemampuannya dalam menjaga kesehatan jantung. Kandungan antioksidan seperti asam klorogenat bekerja melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas.
Antioksidan ini juga membantu menurunkan peradangan yang menjadi pemicu utama penyakit kardiovaskular. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi kopi pahit tanpa gula dapat menurunkan risiko penyakit stroke iskemik. Pada lansia, stroke sangat rentan terjadi karena adanya penyumbatan pembuluh darah atau tekanan darah tinggi. Kopi dalam takaran moderat bisa membantu menyeimbangkan tekanan darah, terutama bila dikonsumsi tanpa tambahan gula atau pemanis buatan. Namun tentu, untuk mendapatkan manfaat ini, sahabat perlu memastikan takaran kopi tidak berlebihan dan diimbangi dengan air putih yang cukup agar jantung tidak bekerja terlalu keras. 4. Mengontrol gula darah dan mencegah diabetes. Di Indonesia, angka penderita diabetes meningkat setiap tahun, dan sebagian besar adalah kelompok usia lanjut. Salah satu penyebab utama adalah konsumsi gula berlebih yang tidak disadari. Nah, disinilah pentingnya mengganti kopi manis menjadi kopi pahit. Kopi pahit membantu meningkatkan sensitivitas insulin, yaitu kemampuan tubuh dalam respon kadar gula darah. Selain itu, asam klorogenat dalam kopi mampu menghambat penyerapan gula di saluran cerna, sehingga kadar gula darah tetap stabil meskipun sahabat makan nasi atau makanan karbohidrat lainnya. Penelitian juga menunjukkan bahwa mereka yang rutin mengonsumsi kopi pahit memiliki risiko diabetes tipe 2 yang lebih rendah hingga 30% dibandingkan yang tidak minum kopi sama sekali atau minum kopi manis setiap hari. 5. Menjaga berat badan ideal. Berat badan yang berlebihan akan memperberat kerja jantung, memperparah nyeri sendi, dan meningkatkan risiko penyakit metabolik. Maka menjaga berat badan adalah bagian penting dari gaya hidup sehat lansia. Kopi pahit membantu mempercepat proses pembakaran lemak, meningkatkan metabolisme basal, dan menekan nafsu makan secara alami. Ini sebabnya, kopi sering digunakan dalam program penurunan berat badan sehat, tentunya tetap dengan pengawasan dan pola makan yang seimbang. Bagi lansia, menjaga berat badan ideal bukan soal penampilan, tapi soal keseimbangan tubuh. Dengan tubuh yang ringan, langkah menjadi lebih enteng, tidur lebih nyenyak, dan pernapasan lebih lega. 6. Menjaga pencernaan tetap lancar. Sistem pencernaan lansia seringkali bermasalah karena gerakan usus yang melambat. Ini menyebabkan konstipasi atau sembelit yang sangat mengganggu kenyamanan hidup sehari-hari. Konsumsi kopi pahit diketahui dapat merangsang pergerakan usus, membantu proses buang air besar lebih teratur. Selain itu, kopi juga mengandung senyawa yang merangsang produksi asam lambung, yang membantu proses pencernaan makanan lebih efektif. Namun ini juga perlu disesuaikan bagi sahabat yang punya riwayat MAC. Nanti, di bab keempat, kita akan bahas bagaimana mengakalinya agar kopi tetap bisa dinikmati tanpa memicu gangguan lambung. 7. Meningkatkan mood dan mengurangi risiko depresi. Tak bisa dipungkiri, sebagian lansia merasa kesepian, kehilangan semangat, atau mengalami perubahan suasana hati yang tidak menentu. Ini bisa dipicu oleh hormon yang berubah, kehilangan pasangan, pensiun dari pekerjaan, atau kurangnya interaksi sosial. Kopi pahit membantu meningkatkan kadar hormon dopamin dan serotonin di otak. Kedua hormon ini adalah hormon kebahagiaan, yang bisa membantu sahabat merasa lebih tenang, lebih optimis, dan lebih nyaman menjalani hari. Efek ini bukan hanya sesaat, tetapi bisa bertahan jika kopi dikonsumsi secara teratur dalam jumlah yang wajar. Ada banyak lansia yang mengaku bahwa secangkir kopi hitam di pagi hari bukan sekadar minuman, tapi teman yang memberi semangat untuk memulai hari. Bahkan ada yang merasa lebih rileks, lebih senang bercerita, dan lebih aktif setelah minum kopi. 8. Menjaga kesehatan hati dan detoksifikasi. Hati atau liver adalah organ penting yang menyaring racun dari tubuh. Seiring usia, fungsinya bisa menurun, terutama bila pola makan tidak dijaga. Kopi pahit terbukti membantu menjaga kesehatan hati, bahkan mampu menurunkan risiko penyakit hati kronis seperti sirosis dan kanker hati. Kandungan antioksidan dalam kopi membantu proses detoksifikasi alami di liver, serta memperbaiki enzim-enzim yang bertugas mengurai racun dari makanan dan obat-obatan. Sahabat yang rutin minum obat kimia atau suplemen harian, tentu hati bekerja ekstra. Maka, memberikan bantuan dari zat alami seperti yang terdapat dalam kopi pahit bisa menjadi pilihan yang cerdas. 9. Menyeimbangkan tekanan darah. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah penyakit diam-diam yang sering diderita lansia. Banyak yang tidak sadar sampai akhirnya muncul gejala seperti pusing, pandangan kabur, atau sesak nafas. Kopi pahit dalam jumlah sedang bisa membantu menyeimbangkan tekanan darah, karena kandungan kalium dan efek diuretik ringan dari kafein yang membantu membuang kelebihan natrium melalui urin. Namun tetap perlu diingat,
Konsumsi kopi harus disesuaikan dengan kondisi tubuh. Jika sahabat memiliki tekanan darah sangat tinggi atau sedang dalam pengobatan khusus, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengonsumsi kopi secara rutin. 10. Membantu lansia tetap aktif dan produktif. Dengan semua manfaat di atas, dari peningkatan energi, konsentrasi, suasana hati, hingga pencernaan yang lancar, maka secara keseluruhan kopi pahit tanpa gula membantu lansia tetap aktif dan produktif. Bukan sekadar tidak sakit, tapi benar-benar sehat dan bisa menikmati hidup dengan penuh rasa syukur. Bayangkan jika setiap pagi dimulai dengan segelas kopi pahit hangat, lalu dilanjutkan dengan jalan kaki ringan, membaca buku, bermain dengan cucu, atau merawat tanaman di kebun. Semua aktivitas itu bisa dilakukan dengan ringan dan nyaman, karena tubuh mendukung dan pikiran jernih. Kesimpulan bab 3. Kopi pahit tanpa gula bukanlah minuman biasa. Ia adalah perpaduan zat-zat alami yang jika dikonsumsi dengan bijak, bisa menjadi teman setia bagi sahabat lansia. Dari otak hingga jantung, dari pencernaan hingga suasana hati, semuanya bisa mendapatkan manfaat langsung dari kebiasaan sederhana ini. Namun, yang paling penting adalah kesadaran dan keseimbangan. Jangan berlebihan. Cukup 1 atau 2 cangkir sehari, pada waktu yang tepat, dan dengan metode penyeduhan yang tepat. Di bab berikutnya, kita akan bahas semua itu secara rinci. Mulai dari waktu terbaik minum kopi, takaran yang aman, hingga cara menyeduh yang tidak merusak kandungan alaminya. Kita juga akan bahas apa saja yang perlu dihindari oleh sahabat lansia saat mengonsumsi kopi pahit, agar manfaat yang didapatkan bisa maksimal tanpa efek samping. Bab 4. Tips aman mengonsumsi kopi pahit untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat. Setelah kita mengetahui kandungan luar biasa dalam kopi pahit tanpa gula serta berbagai efek positifnya bagi tubuh lansia, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting. Bagaimana cara mengonsumsi kopi pahit secara aman, tepat, dan bermanfaat bagi tubuh lansia. Mengapa topik ini penting? Karena tidak semua orang bisa serta-merta langsung minum kopi dan mendapatkan manfaatnya. Setiap tubuh memiliki kondisi kesehatan yang berbeda. Ada sahabat lansia yang memiliki tekanan darah tinggi, ada yang pernah mengalami MAC, ada juga yang tengah mengonsumsi obat rutin. Oleh sebab itu, penting sekali untuk mengetahui aturan, cara penyeduhan, waktu terbaik, dan jumlah aman dalam mengonsumsi kopi pahit agar benar-benar memberikan efek positif, bukan malah menimbulkan keluhan baru. Mari kita bahas dengan detail, menyeluruh, dan terstruktur agar sahabat channel Lansia Sehat bisa langsung mempraktikannya di rumah. 1. Tentukan takaran yang tepat, jangan berlebihan. Hal pertama dan paling mendasar adalah menentukan takaran konsumsi yang aman. Untuk usia 60 tahun ke atas, tubuh sudah tidak sekuat saat muda dalam menyerap kafein. Oleh karena itu, aturan emas yang sebaiknya diikuti adalah 1 hingga 2 cangkir kecil kopi pahit per hari. Setiap cangkir setara dengan 150-200 ml, tanpa tambahan gula, krimer, atau susu kental manis. Jangan minum kopi lebih dari 400 mg kafein per hari, kira-kira 2-3 cangkir kopi seduh biasa. Takaran ini aman untuk kebanyakan orang lansia, terutama yang tidak memiliki riwayat gangguan jantung atau ginjal. Konsumsi yang melebihi batas bisa menyebabkan jantung berdebar, gelisah, hingga susah tidur. 2. Waktu terbaik minum kopi bagi lansia. Meminum kopi pada waktu yang tepat sangat berpengaruh pada efektivitas dan kenyamanan tubuh. Untuk sahabat lansia, waktu terbaik untuk menikmati kopi pahit tanpa gula adalah pagi hari antara jam 8 pukul 10 WIB. Di jam ini, kadar hormon kortisol, hormon energi alami tubuh, mulai menurun setelah bangun tidur, dan kafein bisa membantu meningkatkan energi secara alami. Minum kopi setelah sarapan ringan akan membantu tubuh menyerap kafein dengan lebih stabil dan tidak membuat asam lambung naik. Siang hari sebelum jam 14 WIB. Jika ingin minum kopi kedua, waktu terbaik adalah sebelum jam 2 siang. Minum kopi setelah waktu ini berisiko membuat kualitas tidur malam terganggu, karena kafein bisa bertahan di dalam tubuh hingga 6 jam. Hindari minum kopi di malam hari. Sahabat lansia sangat disarankan untuk tidak minum kopi setelah jam 4 sore. Selain mengganggu tidur, minum kopi malam juga bisa memperparah keluhan jantung berdebar atau kecemasan ringan yang umum dialami lansia. 3. Pilih jenis kopi yang tepat. Arabica lebih ramah lansia. Tidak semua jenis kopi cocok untuk lansia. Ada 2 jenis kopi yang paling umum, yaitu Arabica dan Robusta. Apa bedanya? Kopi Arabica memiliki rasa yang lebih halus, tingkat keasaman lebih rendah, dan kadar kafein lebih sedikit dibanding Robusta.
Ini menjadikannya lebih aman untuk lambung lansia. Kopi Robusta lebih kuat, lebih pahit, dan kadar kafeinnya lebih tinggi tidak disarankan bagi sahabat yang memiliki tekanan darah tinggi atau gangguan tidur. Jadi, untuk sahabat channel Lansia Sehat, kopi Arabica murni lebih disarankan. Belilah biji kopi utuh, atau bubuk kopi tanpa campuran dan tanpa gula. Pastikan labelnya tidak mencantumkan campuran jagung, beras, atau bahan lain yang tidak diperlukan tubuh. 4 cara penyeduhan yang aman untuk lansia. Metode menyeduh kopi juga menentukan kualitas zat gizi dan kandungan sehat di dalamnya. Berikut cara-cara yang direkomendasikan untuk sahabat lansia. Metode seduh manual, pour over atau V60. Menggunakan kertas filter yang bisa menyaring senyawa seperti cafestol dan kahweol yang bisa meningkatkan kolesterol jika tidak disaring. Metode ini menghasilkan kopi bersih dan ringan. French press, untuk yang tidak memiliki masalah kolesterol. Jika sahabat ingin rasa kopi yang lebih tebal dan kuat, French press bisa digunakan. Tapi perlu diperhatikan bagi yang memiliki kolesterol tinggi, sebaiknya hindari metode ini. Seduh tubruk tradisional. Cara tradisional orang Indonesia ini juga aman, asalkan menggunakan kopi murni dan tidak terlalu kental. Hindari menambahkan gula atau susu manis ke dalamnya. Tips tambahan. Gunakan air matang bersuhu sekitar 90-95 C. Jangan air mendidih langsung dari kompor. Jangan menyeduh terlalu lama agar rasa tidak terlalu getir. Hindari memakai air yang terlalu sedikit, karena bisa membuat kopi terlalu kental untuk tubuh lansia. 5. Perhatikan kondisi kesehatan sebelum mengonsumsi. Kopi pahit memang sehat, tapi sahabat tetap harus memahami kondisi tubuh masing-masing. Berikut ini adalah beberapa kondisi khusus yang memerlukan perhatian. Lansia dengan hipertensi, tekanan darah tinggi. Sahabat yang punya tekanan darah tinggi harus memastikan tekanan darah stabil sebelum minum kopi. Minumlah dalam takaran kecil, dan sebaiknya tidak setiap hari. Lansia dengan MAG atau asam lambung. Jika punya riwayat MAG kronis, sebaiknya minum kopi setelah makan, jangan saat perut kosong. Gunakan kopi Arabica yang lebih rendah keasaman. Lansia yang minum obat rutin. Konsultasikan dengan dokter jika sahabat minum obat tertentu, terutama obat penenang, jantung, atau antidepresan. Kafein bisa berinteraksi dengan beberapa jenis obat. Penderita osteoporosis. Kopi bisa mengurangi penyerapan kalsium. Maka dari itu, jika sahabat mengonsumsi suplemen kalsium, beri jeda minimal 1-2 jam sebelum minum kopi. 6. Hindari tambahan berbahaya. Banyak lansia minum kopi dengan gula pasir, krimer, atau bahkan susu kental manis. Padahal, bahan tambahan ini bisa mengubah manfaat kopi jadi bumerang. Berikut bahan yang harus dihindari. Gula pasir, gula putih, meningkatkan kadar gula darah, menyebabkan inflamasi kronis, memperparah diabetes. Krimer, mengandung lemak trans dan bahan kimia sintetis. Tidak sehat untuk jantung dan hati. Susu kental manis justru lebih banyak gulanya daripada susunya. Santan instan bisa meningkatkan kolesterol jika dikonsumsi rutin. Solusinya, nikmati kopi apa adanya. Jika terasa terlalu kuat, bisa dicampur sedikit air panas, bukan gula. 7. Dampingi dengan asupan gizi seimbang. Kopi tidak menggantikan makan. Ini penting untuk diingat. Sahabat yang minum kopi di pagi hari tetap harus sarapan yang mengandung serat, protein, dan sedikit lemak sehat. Misalnya, nasi merah dengan sayur bening, roti gandum dengan telur rebus, bubur kacang hijau tanpa santan. Kopi hanya pendamping, bukan pengganti. Konsumsi kopi di perut kosong secara terus-menerus bisa membuat lambung tidak nyaman. 8. Kombinasikan dengan gaya hidup aktif. Minum kopi bisa memberi semangat, tapi manfaatnya akan berlipat ganda jika sahabat aktif secara fisik. Jadi setelah minum kopi, cobalah jalan kaki 15 menit, menyapu halaman, melakukan peregangan ringan, senam lansia di pagi hari. Dengan tubuh yang aktif, pembakaran kalori jadi maksimal dan jantung jadi lebih sehat. 9. Perhatikan kualitas tidur. Kopi memang menyegarkan, tapi jika tidak dikontrol bisa menyebabkan gangguan tidur. Tidur sangat penting untuk regenerasi sel tubuh, terutama pada lansia. Jangan minum kopi setelah jam 2 siang. Hindari nonton TV atau gadget setelah minum kopi malam. Ciptakan rutinitas tidur yang konsisten. Tidur pukul 9 atau 10 malam.
Sahabat yang cukup tidur akan lebih mudah mengatur tekanan darah dan kadar gula tubuh. 10. Dengarkan sinyal tubuh. Setiap tubuh punya bahasa sendiri. Kalau setelah minum kopi sahabat merasa gels, jantung berdebar, sakit perut, tidak bisa tidur, berarti tubuh memberi sinyal untuk mengurangi atau menghentikan konsumsi kopi. Dengarkan sinyal itu. Tidak semua tubuh cocok dengan pola yang sama. Kesimpulan bab 4. Kopi pahit tanpa gula memang membawa banyak manfaat, tetapi semuanya harus dikonsumsi dengan bijak dan sesuai kondisi tubuh. Di usia senja, kita butuh keseimbangan. Jangan terlalu keras pada tubuh, dan jangan juga terlalu longgar hingga abai terhadap kesehatan. Dengan pemilihan kopi yang tepat, takaran yang sesuai, waktu konsumsi yang pas, serta pola hidup sehat yang mendampingi, maka kopi pahit tanpa gula bisa menjadi bagian dari kebiasaan baik yang menjaga tubuh tetap segar, pikiran tetap jernih, dan hati tetap bahagia. Di bab selanjutnya, kita akan mendengar cerita-cerita inspiratif dari para lansia yang telah menjadikan kopi pahit sebagai bagian dari hidup mereka. Kita akan melihat bagaimana tubuh mereka merespons perubahan, dan bagaimana mereka mendapatkan manfaat nyata setelah rutin mengonsumsi kopi murni tanpa gula. Bab 5. Cerita nyata lansia yang merasakan manfaatnya. Sahabat channel Lansia Sehat. Setelah kita membahas secara lengkap tentang kandungan kopi pahit, efek kesehatannya bagi tubuh, dan tips aman mengonsumsinya untuk lansia, kini tibalah saatnya untuk mendengarkan cerita dari mereka yang telah merasakan langsung manfaatnya. Cerita dari para lansia yang dengan setia menjalani kebiasaan minum kopi pahit tanpa gula, dan bagaimana kebiasaan sederhana itu perlahan mengubah kesehatan dan kehidupan mereka. Karena seringkali, yang paling menyentuh hati bukan hanya data dan penjelasan medis, tetapi pengalaman nyata dari orang yang mengalami. Maka di bab ini, kami mengangkat berbagai kisah nyata dari para lansia di berbagai penjuru Indonesia. Mereka berasal dari latar belakang berbeda, usia berbeda, dan kondisi kesehatan berbeda. Namun semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka telah merasakan perubahan positif setelah rutin minum kopi pahit tanpa gula. Mari kita simak satu persatu. 1. Pak Wiryo, 71 tahun, petani pensiunan dari Magelang. Pak Wiryo dulunya adalah seorang petani tembakau. Kini, di usia 71 tahun, ia mengisi hari-harinya dengan berkebun kecil dan bermain bersama cucu. Sejak muda, beliau sudah akrab dengan kopi. Namun dulu, beliau selalu menambahkan gula, bahkan 2 sendok penuh. Namun, 2 tahun lalu Pak Wiryo divonis mengalami pradiabetes. Dokter menyarankan untuk mengurangi konsumsi gula. Dengan berat hati, ia mulai mengurangi manis-manisan, termasuk kopi manis kesayangannya. Saya kira kopi pahit itu tak bisa dinikmati, katanya sambil tersenyum saat diwawancarai tim kami. Ternyata, setelah seminggu membiasakan lidah, rasanya malah lebih mantap. Rasanya murni, tidak bikin lemas, dan badan terasa lebih ringan. Sekarang, Pak Wiryo rutin minum 2 cangkir kopi pahit setiap hari. Ia menyeduh sendiri dari biji kopi Arabica lokal yang digiling halus. Setiap pagi setelah sholat subuh, ia menyeduh kopi, duduk di beranda, dan membaca koran. Perubahan yang ia rasakan. Tubuh tidak cepat lelah saat berkebun. Gula darah lebih stabil, dari 140 mg/dl menjadi 110 mg/dl. Tidur lebih nyenyak. Pencernaan lebih lancar. Pak Wiryo berkata, saya tidak perlu lagi minum suplemen ini itu. Kopi pahit sudah jadi suplemen alami saya. 2. Bu Sarini, 68 tahun, ibu rumah tangga dari Tulungagung. Bu Sarini adalah seorang ibu rumah tangga yang dulu punya masalah dengan tekanan darah tinggi. Ia mengaku takut minum kopi karena mendengar mitos bahwa kopi menyebabkan darah naik. Tapi setelah anaknya memperkenalkan kopi pahit Arabica tanpa gula dan memberinya penjelasan, ia mulai mencoba. Awalnya hanya setengah cangkir kecil, kemudian menjadi 1 cangkir setiap pagi. Kini, sudah berjalan 1 tahun ia minum kopi pahit setiap pagi setelah sarapan. Manfaat yang Bu Sarini rasakan. Tekanan darah lebih stabil. Dari rata-rata 160/95 kini menjadi 130/85. Tidak sering sakit kepala seperti dulu. Perut terasa lebih nyaman. Tidak mengantuk saat siang. Yang penting diseduh dengan air hangat. Jangan terlalu panas. Saya juga minumnya sambil ngemil singkong kukus. Wah, mantap rasanya. Alami, ucapnya. Bu Sarini juga aktif dalam kegiatan posyandu lansia di desanya. Ia sering mengajak ibu-ibu sebayanya untuk mencoba kopi pahit murni, dan bahkan kini banyak yang mengikuti jejaknya.
3. Pak Mardan, 75 tahun, mantan sopir dari Makassar. Selama lebih dari 40 tahun hidupnya, Pak Mardan adalah sopir bus antar kota antar provinsi. Hidupnya ditemani kopi, terutama untuk tetap terjaga selama perjalanan malam. Namun, ia dulu selalu minum kopi instan 3 in 1 yang tinggi gula dan krimer. Setelah pensiun, kesehatannya mulai menurun. Ia cepat lelah, sering merasa jantung berdebar, dan hasil tes kolesterolnya cukup tinggi. Atas saran menantunya yang seorang bidan, Pak Mardan mengganti kopi instan dengan kopi tubruk murni tanpa gula. Ia menyeduhnya sendiri dengan air panas, tanpa ampas. Kini, sudah 8 bulan ia menjalani rutinitas itu. Perubahan yang terasa. Kolesterol turun dari 245 mg/dl ke 180 mg/dl. Tidak lagi sering pusing atau gemetar. Nafsu makan meningkat. Lebih sering ingin berjalan kaki ke masjid. Awalnya aneh, pahit sekali. Tapi sekarang malah enak. Apalagi kalau dinikmati pagi hari sambil lihat cucu berangkat sekolah. Katanya sambil tertawa kecil. 4. Bu Mirna, 66 tahun, guru pensiunan dari Bandung. Sebagai pensiunan guru matematika, Bu Mirna dikenal disiplin dalam menjaga kesehatannya. Namun ia pernah mengalami masa-masa sulit saat terkena gangguan suasana hati pasca pensiun. Ia merasa kesepian, sering malas makan, dan kehilangan semangat hidup. Ketika konsultasi ke dokter, tidak ada gangguan medis berat, hanya saran agar tetap aktif dan mencari kegiatan baru. Lalu ia mencoba minum kopi pahit atas saran sahabatnya. Bukan hanya sebagai minuman, tapi sebagai ritual pagi yang membangkitkan semangat. Kini, setiap pukul 6 pagi, Bu Mirna menyeduh kopi murni dengan metode V60. Ia menikmatinya sambil menulis jurnal pagi. Perubahan emosional dan fisik yang ia rasakan. Lebih stabil secara psikologis. Tidak lagi merasa cepat lelah. Mood lebih cerah dan semangat muncul kembali. Berat badan stabil setelah bertahun-tahun naik. Kopi pahit itu seperti teman yang tidak banyak bicara, tapi setia menemani, katanya puitis. 5 kisah kolektif. Komunitas lansia kopi sehat di Yogyakarta. Di sebuah balai RW di daerah Bantul, Yogyakarta, terdapat komunitas lansia bernama Kopi Sehat Pagi. Komunitas ini terdiri dari sekitar 20 lansia berusia 60-78 tahun yang setiap Rabu pagi berkumpul untuk olahraga ringan dan minum kopi pahit bersama. Acara ini diprakarsai oleh Pak Sutarto, 70 tahun, mantan perawat. Ia mengedukasi sesama lansia untuk mengganti kopi saset dengan kopi bubuk Arabica alami. Dalam komunitas ini, mereka saling berbagi tips penyeduhan kopi, obrolan kesehatan ringan, cerita manfaat setelah minum kopi pahit. Salah satu anggota, Mbah Sri, 74 tahun, mengatakan, "Saya dulu sering nyeri sendi, tapi setelah rutin ngopi pahit dan gerak bareng teman-teman, badan jadi enteng." Mbah Taryo, 72 tahun, menambahkan, "Yang penting bukan hanya kopinya, tapi kebersamaannya. Jadi hidup lebih semangat." Komunitas ini bahkan mendapat perhatian dari puskesmas setempat karena berhasil menurunkan angka kunjungan lansia dengan keluhan ringan. Kesimpulan bab 5. Cerita-cerita yang kita dengar hari ini bukan cerita fiksi. Mereka adalah kisah nyata dari sahabat lansia yang mengambil langkah sederhana namun berdampak besar. Rutin minum kopi pahit tanpa gula, disertai pola hidup aktif dan makan seimbang, bisa membantu menstabilkan tekanan darah, meningkatkan konsentrasi, menurunkan gula darah dan kolesterol, menjaga semangat hidup dan kesehatan mental. Tentunya setiap orang punya kondisi tubuh yang berbeda. Maka, selalu bijaklah dalam menjalani perubahan. Dengarkan tubuh, konsultasikan dengan tenaga medis, dan lakukan secara bertahap. Bila sahabat merasa terinspirasi, jangan ragu untuk mulai mencoba. Dan bila sudah rutin mengonsumsi kopi pahit, mungkin saatnya sahabat berbagi cerita juga. Siapa tahu, cerita sahabat akan menginspirasi lansia lainnya di seluruh Indonesia. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai, kita telah sampai di penghujung perjalanan pembahasan tentang manfaat kopi pahit tanpa gula untuk kesehatan lansia. Dari awal kita sudah menyapa dengan hangat, mengenal kandungan yang luar biasa dalam kopi, membahas efek-efek positifnya untuk tubuh, belajar cara aman mengonsumsinya, hingga mendengarkan cerita nyata dari mereka yang telah merasakannya. Kini, saatnya sahabat memutuskan sendiri. Apakah kebiasaan sederhana ini bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat sahabat ke depan? Minum kopi pahit tanpa gula bukanlah sekadar rutinitas pagi.
Ia adalah bentuk kesadaran bahwa kita bisa memilih apa yang kita konsumsi, bahwa kita masih punya kuasa atas tubuh dan kesehatan kita, meskipun usia sudah lebih dari 60 tahun. Tak perlu langsung berubah total. Cukup mulai dari langkah kecil. Kurangi gula sedikit demi sedikit. Pilih kopi murni, bukan kopi kemasan. Seduh dengan cara yang sehat. Nikmati kopi dengan rasa syukur, bukan karena kebiasaan. Dan yang lebih penting dari semuanya adalah menikmati masa tua dengan damai, sehat, dan penuh semangat. Karena sahabat tidak sendiri. Ada banyak lansia di luar sana yang sedang berjuang untuk hidup lebih baik, lebih sehat, dan lebih bahagia. Kita semua berada dalam satu perjalanan yang sama. Jika sahabat merasa terbantu dengan video ini, jangan sungkan untuk memberi komentar tentang pengalaman sahabat minum kopi pahit, membagikan video ini kepada sesama lansia atau anggota keluarga, menekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan informasi kesehatan lansia lainnya. Kami di channel Lansia Sehat selalu berusaha menghadirkan informasi yang bermanfaat, penuh kasih, dan mudah dipahami untuk mendampingi sahabat menjalani masa tua yang berkualitas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kesehatan, memperpanjang usia sahabat dalam kebaikan, dan memberi kebahagiaan di setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari channel Lansia Sehat.